Bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Kamus Kecil karya Djoko Pinurbo. Halo, apa kabar sahabat semua? Berjumpa lagi kita dalam obrolan Sersan 2, Nofrizal Sadewa. Serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Kali ini topik kita agak lain dari biasanya. Ya, seperti saja tadi, kamus kecil. Kalau bicara kamus, tentu kita akan berpikir tentang bahasa. Ya, benar. Kalau bicara kamus, orang pasti ingat bahasa. Kamus bahasa Inggris, kamus Inggris ya ingat bahasa Inggris, kan begitu. Dan sekarang kita bicara tentang bahasa. Bahasa yang mana? Ya bahasa kita, bahasa Indonesia. Loh, kenapa? Bahasa Indonesia kan seringkali dianggap sepele di rumahnya sendiri. Banyak orang menganggap bahasa Indonesia itu mudah. Untuk apalagi belajar bahasa Indonesia? Toh, itu pelajaran kita sehari-hari, bahasa kita sehari-hari. Tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya jika kita mengulik bahasa Indonesia sangat rumit. Sangat rumit. Dan mohon maaf saja, ada banyak kita yang lancar berbahasa, tapi banyak kita tidak tahu arti dari kata yang kita ucapkan. Dan itu bukan pada tataran masyarakat biasa saja, bahkan sampai ke perguruan tinggi pun masih banyak yang salah dan tidak paham itu arti kata yang diucapkan. Saya kutip sebuah esai bahasa dari salah seorang kolumnis bahasa nasional yang sering menulis di media nasional, Samsudin Berlian. Bulan Oktober 2010 dia menulis sebuah esai yang berjudul Nuansa Makna. Terus apa hebatnya? Oh, sangat hebat. Saya dapat pelajaran banyak dari esai yang ditulis oleh Pak Samsudin Berlian itu. Ya. Misalnya saja kata judulnya tadi, nuansa makna. Saya yakin ketika berbicara kata atau menyebutkan atau kita berbicara tentang nuansa, semua kita akan berpikir nuansa itu adalah suasana. Kata nuansa itu booming di tahun 70-an ketika geng Pegangsaan yang digawangi Kenan Nasution dan kawan-kawan melahirkan lagu yang berjudul Nuansa Bening. Persis seperti ditulis oleh Pak Samsudin itu. Semua orang mencoba memakainya sampai saat ini. Tapi banyak yang tidak tahu arti dari kata itu. Analogi yang diberikan Pak Samsudin sangat bagus. Saya ambil 2 saja dari ada 4 analogi yang diberikannya. Ya. Pertama, seluruh dan semua. Kata Pak Samsudin, seluruh itu artinya apa? Seluruh itu artinya tunggal. Kalau semua jamak. Dia mencontohkan seluruh rumahku. Ya. Itu rumah milik dia atau rumah milik Anda, ya, mulai dari depannya, kacanya yang bagus, pintunya yang lebar, kamar mandinya yang wah, kamar tidurnya yang ada sekian, ya itu seluruh rumah Anda. Yang lampu kristalnya harga sekian puluh juta, itu seluruh rumah Anda. Kalau semua rumah Anda, bagaimana? Nah, kita kan sering latah
Seluruh dan semua sering kita samakan. Nah, kalau semua rumah Anda, berarti rumah Anda yang ada di mana-mana. Rumah Anda yang ada dekat rumah mertua, yang ada dekat rumah ibu Anda, yang ada dekat rumah Pak De Anda, itu semua rumah Anda. Artinya lebih dari satu jamak. Nah, itu kan rumit. Nah, gimana? Nah, analogi kedua yang diberikan Pak Samsudin sangat menggelitik. Antara cemburu dan iri. Sebetulnya kalau kita melihat kamus nggak ada masalah, kita duduk semua masalah itu, termasuk kata seluruh dan semua tadi. Nah, ketika kata cemburu dan iri itu juga, padahal dijelaskan, ya, dan memang berkenaan dengan suasana hati, memang, ya, tapi bertolak belakang. Cemburu, orang ingin mempertahankan sesuatu yang dimilikinya. Kalau iri, orang ingin mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Contoh, ya, orang cemburu kan kepada istrinya sendiri atau kepada suaminya sendiri. Kan nggak mungkin cemburu sama suami orang lain atau istri orang lain. Karena ingin dipertahankan. Tapi kalau iri pasti sama orang lain. Dia iri melihat suami tetangganya yang romantis. Atau dia iri melihat istri tetangganya yang selalu pandai berdandan. Hah, itu bedanya. Nah, perbedaan antara seluruh dan semua tadi, ya, perbedaan antara iri dan cemburu itu yang disebut nuansa. Perbedaan halus. Sepintas sama, tapi tidak bertolak belakang. Nah, bagaimana? Tapi kita tetap, ya, latah kan dengan pede mengatakan, lihat, itu pemandangannya ada nuansa Eropanya. Beh, orang di Indonesia kok dikasih nuansa Eropa? Nggak mungkin dong, beda tipis, beda jauh. Nah, jadi kunci bagaimana? Ya, sering-seringlah kita melihat kamus, mencari arti bahasa supaya kita tidak salah dalam berbahasa. Malu kan? Apalagi misalnya di tingkat perguruan tinggi. Ingat, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam, Indonesia.